Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari kami tutor Universitas Terbuka. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan berbahagia ini, kami tutor mengisi mata kuliah PDGK 4105, yaitu mata kuliah strategi pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Langsung saja pada modul 1 pada sesi 1 ini, materi pembahasan tentang hakikat strategi pembelajaran. Yuk mari simak materi berikut ini. Baik mahasiswa, saya tampilkan slide mata kuliah strategi pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Memasuki sesi 1 pada modul 1, materi tentang hakikat strategi pembelajaran dibagi dari 4 kegiatan. Yang pertama, konsep dan prinsip belajar dan pembelajaran. Kegiatan belajar kedua, perbedaan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Kegiatan belajar ketiga, yaitu faktor-faktor penentu dalam pemilihan strategi dan pembelajaran. Kegiatan belajar 4, berbagai jenis strategi pembelajaran. Di kegiatan belajar 1, kita membahas tentang konsep belajar dan prinsip belajar. Adapun konsep belajar memahami tentang proses dan emosional dalam proses berpikir. Kemudian di konsep belajar kedua itu tentang perubahan perilaku dan pengalaman. Pada prinsip belajar itu tentang motivasi atau intrinsik dan ekstrinsik, kemudian perhatian, aktivitas, balikan atau feedback. Di konsep belajar ini diuraikan tentang pengertian menurut para ahli. Ini ahli Gigny di tahun 1985, pengertian belajar adalah suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman yang dilihat dari Ratna Willis Dahar di tahun 1989. Di konsep dasar ini ada 3 atribut ciri utama belajar. Yang pertama adalah proses, kedua perubahan perilaku, ketiga pengalaman. Ini saya uraikan sedikit mengenai 3 atribut ataupun ciri utama belajar. Pada proses, bahwa belajar adalah proses mental dan emosional atau proses berpikir dan merasakan. Yang kedua, tentang perubahan perilaku, hasil belajar yang berupa perubahan perilaku ataupun tingkah laku. Pada ciri yang ketiga, yaitu pengalaman. Jadi belajar adalah mengalami, dalam arti belajar terjadi di dalam interaksi antara individu dengan lingkungan. Itu tadi mengenai konsep belajar, sedikit tentang ulasan konsep belajarnya. Berlanjut pada prinsip belajar, masih dalam kegiatan belajar 1. Di prinsip belajar ini saya uraikan juga sedikit apa yang dimaksud dengan prinsip belajar. Bahwa prinsip belajar adalah ketentuan atau hukum yang harus dijadikan pegangan di dalam pelaksanaan kegiatan belajar tersebut. Di sini ada 5 prinsip belajar. Yang pertama, motivasi, kemudian perhatian, ketiga aktivitas, keempat balikan, dan 5 perbedaan daripada individu. Ini ada 5 prinsip dari belajar pada kegiatan belajar 1. Ini saya uraikan sedikit poin-poin yang sangat penting pada poin
Satu, mengenai motivasi, bahwa fungsi daripada motivasi adalah sebagai penggerak aktivitas. Jadi bila motor yang tidak ada, maka aktivitas tidak akan terjadi, dan bila motornya lemah, aktivitas yang terjadi pun juga lemah. Itu pada poin 1 tentang motivasi. Saya ambil garis besarnya saja, penitik beratkan pada arti fungsi dari motivasi tersebut. Pada poin kedua, perhatian. Perhatian itu erat sekali dengan motivasi, masih berhubungan dengan motivasi, bahkan tidak dapat dipisahkan antara poin 1 dan poin 2. Di perhatian adalah pemusatan energi psikis atau pikiran dan perasaan. Poin yang ketiga adalah aktivitas. Aktivitas itu adalah mental dan emosional. Di belajar adalah aktivitas adalah mental dan emosionalnya. Poin yang keempat tentang balikan. Jadi siswa segera mengetahui apakah ia lakukan di dalam proses pembelajaran yang ia peroleh dari proses pembelajaran tersebut sudah benar atau belum. Pada poin yang kelima, yaitu perbedaan individual. Jadi belajar tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Ini jadi perbedaan individualnya. Memasuki di kegiatan belajar 2 tentang subpokok pembahasan perbedaan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Di sini ada 4 poin tentang model-model pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran, atau dengan kata lain student or teacher center. Di poin 1 ini menurut Johnny di tahun 1992 dan 1993 menjelaskan pendekatan adalah cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian. Jadi dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pendekatan pembelajaran adalah cara pandang, cara memandang terhadap pembelajaran. Misalkan contoh pendekatan melalui sistem memandang pembelajaran terdiri dari unsur-unsur yang saling berkaitan, memiliki hubungan yang sistematis. Dalam menerapkan pendekatan sistem, guru hendaknya merancang melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan hubungan antar komponen pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan siswa aktif dalam memandang pembelajaran akan terjadi apabila siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Dengan demikian, menerapkan pendekatan siswa aktif dalam pembelajaran, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang memungkinkan dapat dijadikan wahana bagi siswa untuk terlibat aktif dalam memahami berbagai kompleks dunia. Ini ada dikemukakan menurut Killen di tahun 1998 dua pendekatan utama dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pendekatan yang berpusat pada aktivitas guru. Kemudian pendekatan yang berpusat pada aktivitas siswa. Itu sedikit uraian pada model pembelajaran, pendekatan pembelajaran atau student or teacher center pada poin 1. Yang kedua, model pembelajaran melalui strategi pembelajaran atau exploitation discovery learning.
or group individual learning. Ini poin yang kedua. Bila guru telah mengambil keputusan tentang pendekatan yang akan diterapkan dalam pembelajaran, maka langkah selanjutnya menentukan strategi yang digunakan. Ini ada menurut Johnny juga di tahun 1992 dan 1993. Strategi adalah ilmu atau kiat di dalam memanfaatkan segala sumber yang dimiliki atau yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian selanjutnya metode pembelajaran, poin yang ketiga, atau metode ceramah, metode diskusi atau simulasi dan sebagainya. Di poin ini dikaitkan dengan pembelajaran. Metode adalah cara yang digunakan guru dalam membelajarkan siswa atau metode dalam menekankan peran guru. Jadi istilah metode sering digandengkan dengan kata mengajar atau metode mengajar. Dia menurut Johnny di tahun 1992 dan 1993 mengemukakan bahwa metode adalah berbagai cara kerja yang bersifat relatif umum yang sesuai untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini metode ini ada beberapa bentuk metode. Itu yang pertama dikenal dengan metode ceramah atau metode diskusi atau tanya jawab atau simulasi dan pemberian tugas atau kerja kelompok. Ada juga metode melalui demonstrasi atau metode eksperimen, pemecahan masalah, inquiry dan sebagainya. Ada beberapa macam metode yang bisa diterapkan melalui metode pembelajaran. Kemudian model pembelajaran pada poin yang keempat tentang teknik pembelajarannya, atau dengan kata lain spesifik, individual ataupun unik. Pada teknik keempat ini mengacu pada ragam khas penerapan suatu metode yang sesuai dengan latar penerapan tertentu seperti kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan peralatan, kesiapan siswa dan lain sebagainya. Ini menurut Johnny juga di tahun 1992 dan 1993. Misalkan apabila kita menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran, guru akan menyampaikan informasi dari awal sampai akhir kegiatan. Atau misalkan diselingi dengan tanya jawab dengan menggunakan alat peraga dan sebagainya. Sebagai contoh, apabila kita menggunakan metode diskusi, apakah diskusi akan dilakukan dalam kelompok besar atau kelompok kecil ataupun berpasangan? Apakah informasi atau tugas yang harus didiskusikan disajikan melalui penjelasan guru atau diberikan dalam bentuk lembar kerja? Jadi teknik pembelajaran ini wujud konkretnya dari penggunaan metode strategi pendekatan pembelajaran. Dari langkah-langkah atau teknik pembelajaran kita dapat mengetahui metode, strategi, pendekatan yang digunakan dalam suatu proses pembelajaran. Ini berbagai macam teknik pembelajaran bisa juga yang digunakan seperti metode pembelajaran. Hampir sama sebenarnya teknik pembelajaran dengan metode. Itu sedikit di kegiatan belajar 2 tentang perbedaan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Ini saya tampilkan sedikit uraian yang saya jelaskan tadi mengenai metode, mengenai pendekatan approach, mengenai teknik dan taktik, dan disimpulkan bahwa strategi pembelajaran itu diterapkan
Sedangkan guru akan tergantung pada pendekatan yang digunakan. Itu kesimpulannya. Sedangkan bagaimana menjalankan strategi itu dapat ditetapkan berbagai metode pembelajaran. Dalam upaya menjalankan metode pembelajaran, guru dapat menentukan teknik yang dianggapnya relevan dengan metode penggunaan teknik itu. Jadi setiap guru memiliki taktik yang mungkin berbeda antara guru yang satu dengan yang lainnya. Berlanjut di kegiatan belajar 3, materi subpokok tentang faktor-faktor penentu dalam pemilihan strategi dan pembelajaran. Di kegiatan belajar ini dikemukakan bahwa pembelajaran merupakan suatu sistem lingkungan belajar yang terdiri dari komponen, tujuan, bahan pelajaran, strategi, alat, siswa, dan guru. Sebagai suatu sistem, komponen-komponen tersebut yang berkaitan erat saling mempengaruhi. Karena itu, dalam memilih dan menggunakan strategi pembelajaran, komponen tujuan, bahan pelajaran, strategi, alat, siswa, dan guru merupakan faktor-faktor yang saling mempengaruhi. Di sini saya tampilkan faktor penentu dalam pemilihan strategi dan pembelajaran dibagi dari 5 bagian. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, kemudian bahan pelajaran, siswa, guru, dan sarana dan prasarana. Memasuki dari kegiatan tujuan pembelajarannya, ini saya tampilkan ada 4 poin, 4 bagian. Yang pertama adalah keterampilan intelektual, yang kedua strategi kognitif, 3 informasi verbal, 4 keterampilan motorik. Di keterampilan intelektual ini merupakan pikiran yang jika dihubungkan dengan pendapat Bloom termasuk ranah kognitif. Keterampilan intelektual terbagi dari beberapa tahapan. Di sini saya sebenarnya tidak menampilkannya. Tahapan-tahapan tersebut adalah diskriminasi, konsep-konsep konkret, konsep terdefinisi, aturan-aturannya, kemudian aturan tingkat tinggi dalam pemecahan masalah. Pada diskriminasi itu kemampuan membandingkan benda-benda secara fisik. Kemudian pada konsep-konsep konkret itu menunjukkan suatu sifat objek ataupun atribut objek yang umpamanya misalkan warna, bentuk, dan ukuran. Selanjutnya itu konsep terdefinisi. Memahami suatu konsep terdefinisi apabila orang tersebut dapat menjelaskan dengan cara memberikan contoh atau demonstrasi atribut-atribut objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan. Kemudian pada aturan-aturannya, seseorang itu dikatakan telah dapat menggunakan aturan-aturan apabila perilaku atau melakukan pekerjaan setelah sesuai dengan aturan-aturan perbuatan tersebut. Misalkan seorang anak menulis kalimat Karim membaca buku pelajaran IPS dengan penuh perhatian. Itu misalkan contohnya.
Selanjutnya, aturan-aturan tingkat tinggi ataupun pemecahan masalah. Bila dihadapkan kepada suatu masalah, seringkali dalam pemecahan harus menggunakan beberapa aturan sehingga lebih kompleks. Itu beberapa bagian dari keterampilan intelektual. Selanjutnya, di tujuan pembelajaran tersebut ada tentang strategi kognitif. Ini maksud strategi kognitif itu merupakan suatu proses kontrol, yaitu suatu proses internal yang digunakan seseorang untuk memilih, mengubah cara-cara memberikan perhatian, belajar, mengingat, dan berpikir. Jadi strategi kognitif ini sangat mempengaruhi keterampilan intelektual seseorang. Itu poin yang kedua. Selanjutnya, informasi verbal. Informasi verbal ini adalah nama atau label atau fakta dan pengetahuan. Itu informasi verbal. Kemudian tujuan pembelajaran secara keterampilan motoriknya itu tidak hanya mencakup kegiatan-kegiatan fisik, tapi juga digabung dengan keterampilan-keterampilan psikis. Umpamanya, pada saat siswa melakukan kegiatan olahraga, selain kegiatan fisik yang terjadi, pikiran juga jalan. Dan kelima adalah tujuan pembelajaran dari sikap. Jadi salah satu ranah perilaku manusia ataupun siswa yang merupakan bagian dari tujuan pendidikan itu tidak hanya dipisahkan dari ranah kognitif ataupun psikomotorik. Sikap yang dimiliki seseorang itu mempengaruhi pilihan tindakan orang tersebut terhadap suatu objek, orang, atau peristiwa. Itu sedikit penjelasan mengenai tujuan pembelajarannya. Berlanjut di bagian tentang bahan pelajaran, itu bahan ajar ataupun materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Jadi secara terinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, ataupun keterampilan dari ranah sikap dan nilai. Di prinsip dalam memilih bahan ajar, yang pertama itu relevan, yang kedua konsisten, dan ketiga adalah kecukupan. Dilihat dari siswa, itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah perkembangan intelektual dan emosionalnya, kemudian perkembangan dari segi bahasa, kemudian perkembangan moral, sosial, dan sikap anak tersebut, dan keempat adalah pertumbuhan fisik atau jasmani siswa tersebut. Selanjutnya, faktor penentu dalam pemilihan strategi pembelajaran dari guru. Jadi kalau dari guru itu memiliki kelebihan dan keterbatasan. Sebagai contoh, misalkan di lapangan kadang-kadang ada guru yang jika menerangkan pelajaran sangat menarik perhatian siswa dan jelas. Sementara itu, ada guru lain yang walaupun menggunakan strategi pembelajaran yang sama dengan guru yang tadi, tapi ia tidak mampu menarik perhatian siswa, bahkan cenderung membosankan. Hal ini terjadi mungkin karena guru yang pertama tadi memiliki kelebihan dalam hal seni mengajar. Hal-hal seperti itu seperti mempertimbangkan kita dalam memilih dan menggunakan strategi pembelajaran. Demikian pula kondisi fisik guru, terutama pada saat akan mengajar. Itu dilihat dari segi guru. Kemudian faktor
faktor yang lainnya dari sarana ataupun alat dan sumber, waktu dan ruangan. Dilihat dari alat ini menjadi pertimbangan kita dalam memilih menggunakan strategi pembelajaran ialah alat peraga seperti peta, globe, gambar, foto, chart, grafik dan sebagainya, serta alat-alat pelajaran seperti alat-alat untuk praktik. Jumlah dan karakteristik alat-alat tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan kita di dalam memilih dan menggunakan strategi pembelajaran, termasuk dalam kelompok media pembelajaran yang dipelajari sendiri oleh peserta didik, seperti paket modul pengajaran yang berprograma dan pelajaran yang melalui alat audio, misalkan seperti kaset, tape recorder dan lain sebagainya. Ada juga sumber mata pelajaran seperti buku-buku pelajaran, lingkungan sekitar. Misalnya kita menghendaki pada setiap siswa dapat melakukan percobaan dari konsep yang dibahas. Sementara itu, jumlah bahan dan alat percobaan yang tersedia di sekolah tidak mencukupi untuk semua siswa, tetapi tentunya guru tidak dapat memaksakan setiap siswa untuk melakukan percobaan. Guru juga dapat meminta siswa untuk melakukan percobaan secara kelompok. Jadi itu ada 5 poin dari faktor-faktor penentu dalam pemilihan strategi dan pembelajaran. Ini termasuk di kegiatan belajar 3. Di kegiatan belajar 4, sub pokok pembahasan tentang berbagai macam jenis strategi pembelajaran. Ini dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran berdasarkan proses pengolahan pesan. Yang poin B, strategi pembelajaran berdasarkan pihak pengolah pesan. Poin C, strategi pembelajaran berdasarkan pengaturan guru. Poin D, strategi pembelajaran berdasarkan jumlah siswa. Yang terakhir, strategi pembelajaran berdasarkan interaksi guru dengan siswa. Ini saya uraikan poin demi poin, mulai dari poin A tentang strategi pembelajaran berdasarkan proses pengolahan pesan. Itu dibagi menjadi dua strategi. Yang pertama, strategi pembelajaran deduktif. Kemudian poin yang kedua, strategi pembelajaran secara induktif. Di strategi pembelajaran deduktif itu pesan ataupun materi pelajaran itu diolah mulai dari yang umum. Jadi generalisasinya atau rumusan konsep atau rumusan aturan dilanjutkan ke hal yang khusus, yaitu penjelasan bagian-bagian atau atribut-atribut menggunakan ilustrasi ataupun contoh. Ini saya tampilkan berdasarkan modul kita, dapat dilihat seksama di slide saya ataupun melalui buku modul pegangan mahasiswa semua. Itu diambil dari gambar tentang konsep makhluk hidupnya. Jadi berdasarkan atribut-atribut, mulai atribut 1 sampai dengan 5 berurutan dari konsep makhluk hidup. Atribut 1 tentang memerlukan makanan, kemudian bergerak. Atribut 3 tumbuh, atribut keempat itu dia berkembang, dan atribut 5 itu bernapas. Ini contoh
dari bagan konsep makhluk hidup. Itu strategi pembelajaran secara deduktif. Strategi pembelajaran induktif adalah pesan atau materi pelajaran diolah mulai dari yang khusus, bagian atau atribut menuju ke umum, generalisasi atau rumusan konsep atau aturan. Itu diambil juga di modul. Boleh sama-sama mahasiswa untuk melihat ke slide yang tutor tampilkan atau ke modul yang mahasiswa pegang. Itu mulai dari atribut 1, atribut 2, dan atribut 3, baru berlanjut ke konsep ataupun wujud bendanya. Selanjutnya, strategi pembelajaran berdasarkan pihak pengolah pesan itu dibagi juga menjadi 2 strategi. Yang pertama adalah strategi pembelajaran ekspositori. Yang kedua, strategi pembelajaran heuristik. Di poin 1 ini, strateginya mengolah pesan itu guru. Maka strategi pembelajaran ekspositori ini guru mencari materi yang diajarkan dari berbagai sumber, kemudian guru mengolahnya dan merangkum bagan materi tersebut. Poin yang kedua yaitu strategi yang mencari atau mengolah pesan itu adalah siswa tersebut atau siswa itu sendiri. Selanjutnya, strategi pembelajaran berdasarkan pengaturan guru. Ini dibagi juga menjadi 2 jenis. Yang pertama itu guru, yaitu mengajarkan kepada sejumlah siswa. Jenis yang kedua, strateginya bergu. Jadi pembelajaran yang dilaksanakan 2 orang atau lebih, gurunya dengan sejumlah siswanya. Ini 2 jenis daripada strategi pembelajaran berdasarkan pengetahuan guru. Selanjutnya ada strategi pembelajaran berdasarkan jumlah siswa, dibagi menjadi 3 kelompok secara klasikal, kelompok kecil, dan individual. Di kelompok 1 dan kelompok 2 ini berdasarkan jumlah siswa, sama dia. Nah, di kelompok yang ketiga secara individual itu pengajaran memakai modul seperti yang tutor laksanakan saat ini. Ini strategi pembelajaran berdasarkan jumlah siswa. Selanjutnya, strategi pembelajaran berdasarkan interaksi guru dengan siswa. Ada 2 jenis juga. Yang pertama secara tatap muka yang sedang kita laksanakan saat ini, atau secara online yang sebelumnya kita laksanakan, seperti contoh kita di semester-semester yang lalu secara online. Oke, itu materi yang saya tampilkan. Demikianlah paparan modul 1 di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.